Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Dwi Setianingsih dengan NIM 215231037, Rizky Ramadan dengan NIM 215231038, Lia Novita Dewi S dengan NIM 215231039, Fatika Dianasari dengan NIM 215231040. Peradaban Islam di Kota Baghdad. Kota Baghdad merupakan ibu kota negara Daulah Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Khalifah al-Mansur melakukan pencarian kota yang baru hingga akhirnya menemukan lokasi sebuah dusun kecil Persia bernama Baghdad. Masa kejayaan Kota Baghdad. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat kegiatan intelektual, musik, puisi, kesastraan, dan filsafat mulai berkembang. Sinar ilmu pengetahuan tambah bercahaya yang demikian karena negara-negara bagian dari Kerajaan Islam Raya berlomba-lomba dalam memberi kedudukan terhormat kepada para ulama dan para pujangga. Perkembangan Islam di Mesir. Yang pertama, dinasti Tulun. Masa perkembangan pada dinasti Tulun yaitu salah satunya kemajuan di bidang seni dan sastra. Pada bidang seni telah dibangun masjid yang sangat megah bernama Masjid Ahmad bin Tulun. Keistimewaannya masjid itu terletak pada menaranya yang sangat indah dan megah. Selain masjid juga dibangun istana Al-Humarwahi. Salah satu bagian dinding istana dilapisi dengan emas dan hiasan ukiran yang sangat indah. Yang kedua, dinasti Fatimiyah. Masa perkembangan pada dinasti Fatimiyah pada bidang agama dengan toleransi yang tinggi, pendidikan dengan pembangunan universitas dan perpustakaan, kebudayaan dan peradaban dengan kota Kairo sebagai bukti, arsitektur dengan masjid Al-Azhar dan kesenian dengan produk tekstil, tenun dan keramik. Yang ketiga, dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah telah memajukan ekonomi wilayah yang mereka kuasai. Mereka juga mendukung para cendekiawan dan mendirikan fasilitas-fasilitas pembelajaran yang diperlukan oleh mereka. Dinasti Ayyubiyah berupaya memperkuat dominasi Sunni di wilayah mereka dengan mendirikan sejumlah madrasah-madrasah di kota besar. Yang keempat, dinasti Mamluk. Perkembangan pada dinasti Mamluk terjadi di bidang diplomatik, bidang perekonomian, ilmu pengetahuan, bidang ilmu sejarah, ilmu kedokteran, dan bidang seni arsitektur. Peradaban Islam di Persia. Awal peradaban Islam di Persia. Persia muncul sebagai sebuah negara Syiah di bawah dinasti Safawi. Wangsa Mughul Akbar menegakkan pemerintahannya di India. Dengan ketiga dinasti ini, masyarakat Islam memasuki zaman baru dan sejarahnya. Proses perkembangan peradaban Islam di Persia. Peradaban Islam di Persia berkembang cukup cepat. Hal ini ditandai dengan mulai meluasnya daerah kekuasaan pada masa kepemerintahan Abbas I yang menjadi raja kelima dari dinasti Safawi. Kawasan Teluk Persia. Di wilayah Teluk Persia terdapat beberapa kekuasaan, yakni Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, dan Kuwait. Kemajuan peradaban Islam di Persia. Di bidang politik, keberhasilan Raja Abbas I dalam merebut kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya menjadi tolak ukur kemajuan peradaban Islam di Persia. Di bidang ekonomi, Raja Abbas I berhasil mengubah pelabuhan Gumrun menjadi pusat perdagangan yang berada pada jalur penghubung antara timur dan barat. Di bidang iptek, Persia masa itu berhasil melahirkan ilmuwan-ilmuwan handal seperti Baha al-Din al-Syairazi, Sadar al-Din al-Syairazi, filosof, dan Muhammad Badir ibn Muhammad Damat yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah-lebah. Peradaban Islam di Turki. Jejak kejayaan Islam. Peninggalan Turki Utsmani dalam peradaban Islam: 1. Hagia Sophia, 2. Blue Mosque, 3. Masjid Sulaiman Agung, 4. Istana Topkapi, 5. Istana Dolmabahce, 6. Istana Yildiz,
7 Grand Bazaar, 8 Mevlana Museum. Sejarah Islam berdiri. Periode pertama pada tahun 1071, Islam pertama kali masuk di negara Turki dibawakan oleh dinasti Seljuk. Periode kedua diawali dari pemerintahan Muhammad I sampai Sulaiman I. Periode ketiga, Sultan Selim hadir menjadi pengganti Sultan Sulaiman I pada tahun 1512. Periode keempat, kekuasaan Utsmaniyah mengalami masa puncaknya pada abad 16 dan 17. Periode kelima, suramnya Ottoman Empire yang dimana pemerintah yang terjadi pada pertengahan abad 18 ini, Kesultanan Utsmaniyah mulai runtuh. Kemunduran Turki Utsmani. Periode kemunduran Turki Utsmani dimulai saat terjadinya perjanjian Kartois pada 26 Januari 1699 Masehi antara Turki Utsmani, Australia, Rusia, Polandia, Fenisia, dan Inggris. Kemunduran kerajaan Turki Utsmani diantaranya ditandai dengan melemahnya semangat prajurit Turki Utsmani, dan wilayah di timur mengadakan pemberontakan untuk melepaskan diri dari kekhalifahan Utsmani. Kemunduran Turki Utsmani tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu luasnya wilayah kekuasaan Turki Utsmani yang tidak mampu dikendalikan dari pusat, pemberontakan berkali-kali yang dilakukan oleh pasukan Jenisari, penguasaan yang tidak cakap setelah Khalifah Sulaiman II Al-Khanuni, perekonomian semakin terpuruk dari waktu ke waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlalu berkembang, dan tumbuhnya gerakan nasionalisme. Peradaban Islam di India. Awal masuknya Islam di India. Setelah agama Islam lahir, yang mengenalkan Islam ke India adalah Khalifah Umar bin Khattab. Pada tahun 16 Hijriah, Khalifah Umar mengirimkan pasukan ke Persia di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berjuang selama 16 tahun, akhirnya dapat menguasai seluruh Persia, kemudian diperluas ke Khurasan dan diteruskan ke India. Pasukan Islam masuk ke India dimulai pada zaman pemerintahan Umayyah yang berpusat di Damaskus. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa agama Islam masuk ke India pada abad ke-7. Bukti kemenangan Islam di India ditandai dengan dibangunnya Kutub Minar di Delhi yang masih berdiri tegak hingga saat ini. Namun Kesultanan Delhi tidak berlangsung lama hingga kerajaan Mughal muncul dan berkuasa di abad ke-16. Kemajuan Islam di India. A. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, umat Islam di Moghul berhasil mengekspor sejumlah produk ke Eropa. B. Bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Moghul berhasil mencapai prestasi cemerlang. Mereka membangun masjid, madrasah, dan perpustakaan. C. Bidang arsitektur. Dalam bidang arsitektur, berkembang sangat mengagumkan. Banyak bangunan indah yang dihasilkan pada masa pemerintahan Moghul. Benteng Merah menjadi salah satu bangunan megah selain bangunan masjid, istana, dan makam para pembesar kerajaan. Kerajaan Mughal di India. Mughal merupakan kerajaan Islam di anak benua India dengan Delhi sebagai ibu kotanya. Berdiri antara tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Kerajaan Mughal di India didirikan oleh Zahiruddin bin Babur. Kemajuan yang diperoleh pada kerajaan Mughal di India antara lain kemantapan stabilitas politik dan ekonomi. Kesultanan Mughal adalah periode awal modern dalam sejarah Asia Selatan, dengan warisannya di India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan yang terlihat dalam kontribusi budaya seperti Taj Mahal di Agra, India, Benteng Agra di Agra, India, Benteng Allahabad di Prayagraj, India, Benteng Latbak di Dhaka, Bangladesh, Benteng Lahore di Lahore, Pakistan, Benteng Merah di Delhi, India, Taman Babur di Kabul, Afghanistan. Faktor penyebab runtuhnya kerajaan Mughal. A. Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. B. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. C. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antara agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. D. Semua pewaris kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan,
sehingga tidak mampu menangani kemerosotan politik dalam negeri. Banyak terjadinya pemberontakan sebagai akibat dari lemahnya para pemimpin kerajaan Mughal setelah kepemimpinan Aurangzeb. Peradaban Islam di Spanyol. Awal masuknya Islam di Spanyol. Pemerintah Islam yang pertama kali menduduki Spanyol adalah Khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dalam sejarah penguasaan Spanyol, ada 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa dalam proses penaklukan Spanyol. Mereka adalah Thorif ibnu Malik, Thorik ibnu Yizad, dan Musa bin ibnu Nusair. Thorif dinilai sebagai perintis dan penyelidik wilayah Spanyol karena ia merupakan orang pertama yang sukses menyeberangi selat antara Maroko dan benua Eropa. Termotivasi oleh keberhasilan Thorif dan krisis kekuasaan dalam kerajaan Gotik yang menguasai Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang, pada tahun 711 Masehi, Musa ibnu Nusair mengirimkan pasukan sebanyak 7.000 orang ke Spanyol di bawah pimpinan Thorik ibnu Yizad. Perkembangan Islam di Spanyol. Periode pertama antara tahun 711 sampai 755 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna karena banyak gangguan, baik gangguan internal maupun eksternal. Gangguan dari dalam antara lain berupa perselisihan dan pertengkaran di kalangan para elit penguasa, terutama akibat perbedaan suku dan golongan. Gangguan dari luar muncul dari mantan musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di daerah pegunungan yang memang tidak pernah loyal kepada pemerintahan Islam. Periode kedua antara tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada masa ini, Spanyol diperintah oleh seorang amir atau panglima, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mulai memperoleh banyak kemajuan, baik dalam bidang politik maupun peradaban. Abdul Rahman Al-Daghil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota besar Spanyol. Gangguan politik serius yang terjadi pada periode ini justru datang dari umat Islam sendiri. Periode ketiga antara tahun 912 sampai 1013 Masehi. Di bawah pemerintahan Khalifah Abdul Rahman III, Spanyol mengalami kemajuan peradaban yang menggembirakan, terlebih di bidang arsitektur. Penguasa setelah Abdul Rahman II adalah Hakam II, yang merupakan seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan. Koleksi dalam perpustakaannya tidak kurang dari 400.000 buku. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan kota pun berlangsung secara cepat. Periode keempat antara tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negeri kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Muluk Al-Tawaif. Sayangnya, jika terjadi perang saudara, ada pihak-pihak tertentu yang meminta bantuan kepada Raja Kristen. Karena menyaksikan kekacauan dan kelemahan yang menimpa keadaan politik Islam, maka orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan untuk pertama kalinya. Periode kelima antara tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Walaupun terpecah dalam beberapa negara, pada periode ini Spanyol Islam masih mempunyai suatu kekuatan yang dominan, yaitu dinasti Morabitun dan dinasti Muwahhidun. Pada tahun 1212 Masehi, tentara Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Navas de Tolosa. Kekalahan yang dialami Muwahhidun menyebabkan penguasanya memilih untuk meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara. Keadaan Spanyol kembali runyam. Dalam kondisi demikian, umat Islam tidak mampu bertahan dari serangan Kristen yang semakin besar. Akhirnya, kecuali Granada, seluruh wilayah Spanyol telah lepas dari kekuasaan Islam. Periode ke-6 antara tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Kerajaan Granada merupakan pertahanan terakhir Muslim Spanyol di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar. Situasi pemerintahan pusat di Granada semakin kritis dengan terjadinya beberapa kali perselisihan dan perebutan kekuasaan.
Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Pada tahun 1609 Masehi dapat dikatakan tidak ada lagi umat Islam yang hidup di daerah ini. Penyebab kemunduran Islam di Spanyol. A. Konflik Islam dan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka nampaknya merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka. B. Tidak adanya ideologi pemersatu. Pada dasarnya, para mualaf semestinya diperlakukan sama sebagai orang Islam yang sederajat. Namun di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah, orang Arab tidak pernah mau menerima orang Islam pribumi. C. Kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius sehingga lalai membina perekonomian. D. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Tanpa adanya sistem peralihan kekuasaan yang pasti, perebutan kekuasaan di antara ahli waris pasti akan muncul. Munculnya Muluk Al-Tawaif yang akhirnya memaksa runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah tak dapat dihindari. E. Keterpencilan. Diakui bahwa Spanyol Islam nampak terpisah dan terpencil dari dunia Islam lain yang berpusat di timur. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Peradaban Islam di Samarkand dan Bukhara. Pertama, awal masuknya dan perkembangan Islam di tanah Uzbekistan. Pada abad ke-8, Islam dibawa oleh nenek moyang modern Uzbek ketika orang-orang Arab mulai memasuki Asia Tengah. Islam awalnya terdapat di bagian selatan dari Turkestan, dan setelah itu secara bertahap menyebar ke utara. Pada abad ke-14, Tamerlane membangun banyak struktur keagamaan, termasuk Masjid Bibi Khayyam. Dia juga membangun salah satu bangunan terbaik di makam Ahmed Yesevi yang berpengaruh Turki Sufi Zain yang menyebarkan Islam Sufi di kalangan perantau. Tokoh-tokoh penting dalam peradaban Islam di Uzbekistan. Pertama, ada Imam Al-Bukhari yang merupakan perawi dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya ada Imam Tirmizi serta ada Abu Mansur Maturid yang merupakan salah satu pelopor hukum Islam, ulama, dan dua karyanya yang dianggap otoritatif pada subjek. Selanjutnya ada Omar Atta, seseorang yang dikatakan telah menerjemahkan Al-Quran dengan menggunakan huruf yang sangat kecil, sehingga seluruh teks buku ini cocok pada cincin materai. Kemudian ada Ibnu Abdul Hamid dan Bukhara Said yang merupakan penyebar ajaran Islam di kalangan orang-orang Arab lewat konversi Uzbekan. Peradaban Islam di Samarkand. Di Samarkand terdapat makam Kaisar Tamerlan yang dikenal dengan Guri Amir, ahli astronomi Ulugh-Beg dan madrasah paling tua di dunia, serta kompleks Sainjida dengan 16 bangunan yang digalakan menjadi peristirahatan terakhir Qasim bin Abbas, sepupu dari Rasulullah SAW yang menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Di kota Samarkand sendiri terdapat makam perawi hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail atau yang dikenal dengan sebutan Imam Al-Bukhari. Keruntuhan peradaban agung yang sudah dibangun selama berabad-abad di kota ini langsung runtuh seketika, tak kalah pasukan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan menginvasi Samarkand pada tahun 1220. Kemegahan peradaban di Samarkand mulai bangkit kembali ketika Kekaisaran Timuriah menaklukkan kota ini pada abad ke-14. Dengan segala kemegahan peradaban yang dimilikinya, Samarkand layak disebut sebagai harta karun dunia Islam di jalur sutra yang wajib dijaga kelestariannya. Peradaban Islam di Bukhara. Awal masa dan perkembangan. Kehidupan penduduk Bukhara mulai berubah ketika tentara Islam datang membawa dakwah. Pada akhir tahun 672 Masehi, Ziyad bin Abihi menugaskan Mikram Rabi' bin Haris berlayar dari Irak menuju daerah Khurasan. Mikdam berhasil menaklukkan wilayah itu sampai ke Iran Timur. Pasukan tentara Islam pertama menjejakkan kaki di tanah Bukhara pada tahun 674 Masehi. Di bawah pemimpinan
Panglima perang Ubaidillah bin Ziyad perdagangan. Ketika dinasti Samanid berkuasa selama 150 tahun, Bukhara tak hanya menjadi pusat pemerintahan, namun juga sentra perdagangan. Di kota Bukhara pun berkembang bisnis pembuatan kain sutra, tenun kain dari kapas, karpet, katun, produk tembaga, dan perhiasan dari emas serta perak. Pendidikan. Pada era keemasan dinasti Samanid, Bukhara juga menjadi pusat intelektual dunia Islam. Saat itu, di kota Bukhara bermunculan madrasah-madrasah yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Pendidikan di madrasah dilalui dengan 3 tingkatan, masing-masing selama 7 tahun. Keruntuhan peradaban. Ketika masa kekuasaan pemerintahan Sultan Alauddin Muhammad Khawarizmi Shah berakhir, Bukhara sebagai pusat ilmu pengetahuan pun mulai meredup. Pada 1220 Masehi, perang hebat antara pasukan Sultan Alauddin dan pasukan Mongol di bawah komando Genghis Khan meletus. Serangan brutal yang dilakukan 70.000 pasukan Genghis Khan tak mampu diredam. Bukhara pun jatuh ke tangan pasukan Mongol. Dengan kekejaman yang sadis, pasukan Mongol membantai penduduk kota serta membakar madrasah, masjid, dan bangunan penting lainnya. Bukhara pun rata dengan tanah sekarang. Terima kasih atas perhatian teman-teman dalam mengikuti presentasi ini. Semoga dalam presentasi ini bisa menambah pengetahuan teman-teman mengenai pusat peradaban Islam di beberapa negara tersebut. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.